Tuan Bui, saya adalah saudariku. Apakah kamu melihatnya dengan matamu sendiri? Apakah perusahaan akan memberikan berkontribusi? Nona Tulien, tolong percaya padaku. Saya akan memberikan Anda hak untuk mendapatkan berkontribusi. Ini semua kebenarannya. Konyol sekali. Apakah mungkin orang miskin seperti Anda bisa menyumbangkan uang? Siap yang bisa mempercayainya? Itu benar. Jika perusahaan mengatur hak untuk berkontribusi, mengapa kita sebagai manajer tidak tahu? Jika itu kebenarannya, bukankah kita juga punya hak mendapatkan kontribusi? Kamu pasti mengada-ada. Wanita itu kembali menangis. Saya tidak mengada-ada. Nona Tulien, apakah Anda tidak percaya padaku? Wanita itu pun kembali berlutut kepadanya. Menyesal, memecat karyawan yang tidak tahu diri seperti Anda, tidak ada yang perlu disesali. Nona Fantri, saya bertanya pada Anda, di mana Anda menyembunyikan uang yang disumbangkan untuk Ibu Tulien? Bagaimana Anda mengetahui tentang donasi tersebut? Direktur, apakah Anda benar-benar menyumbang? Tidak, aku sama sekali tidak menyumbangkan apapun. Dasar sialan, beraninya kamu asal bicara seperti itu? Direktur bahkan mengatakan bahwa tidak ada sumbangan sama sekali. Apa yang sekarang akan Anda jelaskan? Aku sama sekali tidak salah. Dia pasti mengambil uang sumbangannya. Petugas kebersihan sepertimu, beraninya kamu memberikan tekanan kepada direktur, Anda bahkan sudah membuat kartu hitamnya rusak. Bagaimana dia bisa begitu bermuka tebal? Anda bahkan tidak tahu malu. Dari awal kartu hitam itu bukan miliknya. Nona Fantri, Anda adalah direktur sumber daya manusia. Tuan Buingon pasti sudah menitipkan uang yang perlu disumbangkan padanya. Itu adalah uang yang dapat menyelamatkan jiwa anak Tulien. Namun kamu berani menelan uang itu. Apakah Anda masih memiliki hati nurani? Apakah itu benar? Direktur, tolong beri saya uang donasi itu kepada saya. Aku harus pergi, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika tidak, bagaimana jika saya meminjamnya? Bolehkah saya meminjamnya? Setelah anak saya selesai dioperasi, saya pasti akan mengembalikannya kepada Anda. Direktur, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bukankah itu hanya 200.000? Saya bahkan lupa di mana saya menaruhnya. Nona Fantri, akhirnya Anda juga mengungkapkan kebenarannya kan? Jika Anda tidak mengambil sumbangannya, bagaimana Anda tahu? Bagaimana Anda tahu jumlah uang yang ada di dalamnya? Saya dengarkan apa kata orang-orang. Tuan Kiet, bukan tadi Anda bilang, berapa banyak uang yang dibutuhkan putranya? 200.000 yuan melakukan operasi. Orang-orang yang mengatakannya, saya tidak mengambil uang siapapun. Tas yang dibawa direktur saja berapa juta yuan? Bagi direktur, uang 200.000 itu hanyalah uang receh. Apakah itu benar? Direktur, tolong bantu saya, tidak bisa lebih lama lagi. Harga satu tas Anda bahkan bernilai beberapa juta yuan kan? Tentu saja uang itu hanya kecil bagi Anda. Direktur, saya memohon padamu, saya mohon. Ini sangat menjengkelkan. Karena itu, dia menjatuhkan tasnya dan kartu itu keluar dari dalam tas. Anda mengatakan bahwa Anda tidak mengambil alih uang sumbangan, jadi apa ini? Ini hanya kartu bank biasa. Tidak ada yang bisa dibuktikan. Anda mengatakan omong kosong. Kartu ini berisi uang sumbangan untuk putra Tulien. Siapa yang bisa membuktikannya, Nona? Saya memperingatkan Anda, jangan bicara omong kosong. Kalau tidak ada bukti, jangan menekan orang lain. Nona, ini adalah kartumu. Ia bahkan membersihkan tasnya dengan bajunya. Menurut saya, Anda tidak perlu bersikap arogan seperti ini. Jika Anda ingin menyalahkan, salahkan diri Anda sendiri. Bagaimana bisa Anda berani membuatku marah? Katakan yang sebenarnya padanya. Ini adalah kartu yang berisi uang sumbangan kan? Jika memang itu benar, jadi apa yang harus saya lakukan? Saya tidak akan memberikannya kepada kalian berdua. Bukankah kalian sudah mendengar semuanya? Dia baru saja mengakui bahwa dia sudah mengambil uang sumbangan itu. Cepat tangkap dia. Ia menamparnya. Tutup mulutmu sialan. Saya memberitahu Anda seharusnya menghormati apapun yang dikatakan nona muda. Tuan Kiet, Anda bekerja cukup baik. Mulai sekarang, saya akan sering mengandalkan Anda. Saya juga berterima kasih kepada Anda karena sudah berusaha mengajari saya dengan baik. Uang di kartu ini, saya juga tidak akan mengambilnya sendiri. Setiap orang dapat menerima bagiannya. Ah, itu sangat luar biasa. Direktur benar-benar murah hati. Mulai sekarang, kita semua akan mendengarkan direktur. Hahaha, ya, benar. Bagaimana dia bisa menjadi seperti itu? Ini adalah uang untuk menyelamatkan putra Tulien. Wanita itu hanya bisa terus menangis.
Bukankah Anda mendengarnya? Itu hanya 200.000. Itu cukup untuk sedikit berpesta. Agar tidak hilang, saya akan memasukkan kembali ke dalam tas saya. Hahaha, benar juga, seharusnya kalian melihat diri kalian sendiri. Jika ingin direktur kami bersedia menggunakan uang itu untuk menyelamatkan hidup putra Anda, bukankah Anda harus menundukkan kepala itu untuk berterima kasih padanya? Bukankah kalian cukup beruntung karena direktur tidak menuntut kalian? Nona, apa yang kamu katakan? Anda mengatakan bahwa uang untuk menyelamatkan putra saya dipakai berpoya-poya. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Apa hubungannya ini dengan kami? Lupakan saja. Apapun yang terjadi, Anda pasti harus membayar harga atas apa yang kalian lakukan hari ini. Bayar harganya? Aku sangat takut. Menurutmu, apa yang harus saya bayar? Bagus sekali, Anda benar-benar orang jahat yang bermuka tebal. Di masa depan, Anda pasti akan menerima akibatnya. Tak lama setelah mereka melakukan perdebatan, wanita itu menerima sebuah panggilan. Halo, apa yang Anda katakan? Apakah itu benar? Baiklah, baiklah. Apa yang terjadi? Biaya operasinya sudah dibayar. Aku harus segera pergi ke sana. Baiklah, aku akan mengantar Anda ke sana. Mereka pun pergi begitu saja meninggalkan mereka. Di sana Tuan Bui sedang mengurus administrasinya. Ia melaporkan bahwa dia berhasil menolongnya tepat waktu. Ia juga menjelaskan bahwa semua tagihan rumah sakitnya telah dilunasi. Wanita itu terlihat sangat senang. Putraku akan baik-baik saja. Aku sangat bersyukur sekali, Tuan Bui, terima kasih banyak. Kamu pasti pacar Nona Kuan kan? Kalian berdua adalah orang baik. Ah, kami berdua hanya berteman. Oh itu benar, Saudari Tulien, Anda juga menyadarinya. Tapi untuk identitas pacarku ini, tolong rahasiakan itu untukku. Ia terlihat sangat terkejut. Baiklah, saya mengerti. Pak Bui, terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa anakku. Saya pasti akan menggantinya nanti dengan bekerja lebih keras dan menghasilkan banyak uang. Anda tidak perlu terburu-buru membayar. Tunggu sampai Anda punya uang lalu kita bisa bicara lagi nanti. Jadi aku akan pergi mengunjungi anak Anda dulu. Pergilah. Begitu ia pergi, ia menghela nafas lega. Ketua, tentang Direktur Departemen SDM Ko Fan Chi Tam. Saya akan mengirimkan tim inspeksi ke sana nanti. Ko Fan Chi adalah seorang koruptor. Tentu saja dia sudah sejak lama melakukan ini. Jika sekarang tim inspeksi pergi ke sana, saya khawatir saya tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun. Jadi apa yang harus dilakukan? Orang seperti Ko Fan Chi, kita tidak bisa dengan mudah untuk memaafkannya. Itu benar, tapi kita juga tidak bisa terlalu buru-buru. Kirimkan saya ke Departemen Sumber Daya Manusia. Ko Fan Chi masih berpikir bahwa saya adalah staf kebersihan. Jadi, mungkin tidak akan mewaspadai saya. Saya secara pribadi akan mencari bukti. Oke, setelah Anda pulang, saya akan segera mengaturnya. Saya juga ingin memeriksanya. Berapa lama Ko Fan Chi bisa begitu sombong? Departemen Sumber Daya Manusia, ini rencana baru saya. Minggir, jangan menghalangi jalanku. Berhenti. Begitu melihatnya, ia cukup terkejut. Oh, bukankah gadis ini adalah petugas kebersihan? Untuk apa Anda datang ke Departemen Sumber Daya Manusia? Ah, aku tahu. Anda dipecat dari pekerjaan Anda dan datang kemari untuk menandatangani suratnya kan? Siapa yang memberitahumu aku dipecat? Saya dikirim ke sini. Benarkah? Seorang petugas kebersihan masuk ke Departemen Sumber Daya Manusia. Dalam perusahaan kami, hanya orang seperti saya yang memilikinya kualifikasi untuk dikirim ke sini. Seorang petugas kebersihan seperti Anda masih berani membandingkan diri Anda dengan saya. Jika tidak percaya, Anda bisa bertanya pada Ko Fan Chi. Direktur Ko, mengapa kamu masih berani mengarang cerita lagi? Ketahuilah dengan jelas bahwa hari ini Direktur Ko tidak ada di sini. Jika hari ini dia tidak ada di sini, bagaimana cara membuktikannya? Apa yang sedang terjadi? Pria sombong itu datang kembali. Kalian berdua baru saja tiba kan? Oke, ikuti aku ke sini. Bagaimana bisa dia benar-benar dipindahkan ke Departemen Sumber Daya Manusia? Saat di dalam, atas itu memberikan sebuah pengumuman. Perhatikan semuanya, mereka adalah rekan kerja baru kalian. Kuharap semua orang saling mengenal. Selamat bekerja sama, saya masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Saya tidak menyangka dia bisa pindah ke Departemen Sumber Daya Manusia. Tidak apa-apa, tidak perlu terlalu serius. Bagus, mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Halo semuanya, saya Dunana. Sore ini, saya akan mengundang Anda semua orang untuk minum kopi.
Wah, ternyata kita memiliki rekan kerja yang bagus. Kita tidak bisa berbuat buruk kepadanya. Halo semuanya, saya Kuan Ngutra. Saya harap semua orang bisa mengajari saya lebih banyak pengalaman. Mungkin semua orang belum mengetahuinya. Awalnya, dia adalah staf kebersihan. Sederhananya, dia dulunya adalah seseorang yang mengkhususkan dirinya dalam membersihkan meja dan lantai untuk kami. Pantas saja penampilannya terlihat miskin dan kampungan. Pakaian di tubuhnya bahkan seperti barang pinggir jalan. Ternyata dia tukang bersih-bersih. Baru saja mau duduk, mejanya dipenuhi dengan sampah. Kenapa kotor sekali? Tapi bukankah Anda awalnya adalah seorang wanita pembersih? Bukankah Anda hanya tinggal membersihkannya saja? Saudariku, biarkan aku saja. Nona Kuan tidak perlu menyentuh apapun. Biarkan aku membersihkannya untukmu. Nona Tulien, terima kasih. Saudariku, kamu sudah membantuku. Akulah yang seharusnya berterima kasih. Tiba-tiba, wanita gila itu menendang tempat sampah.